Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Rizal Khairuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang kami sayangi serta kami banggakan teman-teman kelas 2E. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa mempresentasikan materi kelompok 2. Tak lupa, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan membawakan materi tentang konsep negara. Di sini ada rekan saya yaitu Sinta Nurwahidah sebagai pemateri, Sarah Hikmatul Awaliyah sebagai pemateri, dan yang terakhir saya Winanti Primastuti selaku moderator sekaligus pembawa materi. Langsung saja pada pembahasan materi, kepada Saudara Sinta Nurwahidah selaku pembawa materi yang pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurwahidah sebagai pemateri pertama langsung saja ke pembahasan yaitu istilah negara atau pengertian negara. Apa sih yang dimaksud negara itu? Yang seperti apa sih negara itu? Nah, jadi negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kita dapat juga menyebut negara sebagai suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai satu kedaulatan. Secara etimologis, negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing atau dari bahasa asing, yaitu state dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami apa negara itu, kita ambil 3 kunci dasar dari negara itu sendiri. Yang pertama, organisasi masyarakat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat. Jadi suatu organisasi masyarakat yang berada, yang tinggal di suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat, itu yang disebut negara. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu pada dasarnya negara mempunyai 2 unsur, konstitutif dan deklaratif. Di sini dituliskan ada 4. Nah, yang 3 termasuk ke konstitutif, yang satunya lagi termasuk ke deklaratif. Apa itu konstitutif? Konstitutif itu berdasarkan hukum undang-undang dasar. Kalau deklaratif itu pengakuan dari negara lain. Nah, konstitutif itu ada 3 kan? Rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Rakyat terbagi menjadi 2. Penduduk, bukan penduduk. Penduduk juga terbagi menjadi 2. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah penduduk asli yang tinggal di Indonesia. Kalau bukan warga negara, yaitu WNA, warga negara asing yang tinggal yang dapat izin tinggal di Indonesia tetapi bukan penduduk asli. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah terdiri dari udara, air, dan daratan. Perairan, udara, dan daratan. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Apa itu pemerintahan yang berdaulat? Pemerintahan yang berdaulat mempunyai arti pemerintah yang mempunyai kuasa untuk mengatur suatu negara. Dan ini terbagi menjadi 2, keluar dan ke dalam. Ke dalam dan keluar. Apa itu pemerintahan yang berdaulat ke dalam? Yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur suatu negara tanpa intervensi dari negara lain. Dan apa itu pemerintahan yang berdaulat keluar? Pemerintahan yang berdaulat keluar adalah
suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, sekarang unsur berdasarkan deklaratif pengakuan dari negara lain itu terbagi menjadi dua, ada de facto dan de jure. De facto itu artinya secara fakta sesuai kenyataan yang ada, seperti contohnya itu kita menyatakan bahwa negara kita telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalau secara de jure yaitu secara hukum internasional. Segitu dari saya. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Teori-teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya suatu negara dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu teori hukum alam. Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori hukum alam, terjadinya negara ialah sesuatu yang alamiah. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Negara, menurut Plato, ialah suatu keluarga besar yang setiap anggotanya saling berhubungan, bekerja sama, serta memiliki tugas sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun negara menurut Aristoteles ialah bermula dari keluarga, sekelompok keluarga, kemudian bergabung menjadi lebih besar dan terbentuklah desa, masyarakat luas, serta akhirnya terbentuk negara. Yang kedua yaitu teori ketuhanan atau teokrasi. Kekuasaan dan hak-hak raja untuk memerintah dan bertahta berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja serta pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Penganjur teori ini adalah Augustinus F. J. Stahl, Thomas Aquinas, Ludwig van Halver, serta F. Hegel. Yang ketiga yaitu teori perjanjian atau perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam 2 zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Keadaan tidak bernegara atau pranegara disebut keadaan alamiah. Di sini, individu hidup tanpa organisasi serta pemimpin, tanpa hukum dan tanpa negara serta pemerintah yang mengatur hidup mereka. Keadaan alamiah itu harus diakhiri dengan jalan mengadakan perjanjian bersama. Dibentuklah negara melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya. Negara berdaulat merupakan tujuannya sehingga dapat melindungi serta menjamin kehidupan mereka. Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Pelopor dari perjanjian ini adalah Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, Johann Locke, dan J.J. Rousseau. Yang terakhir yaitu teori kekuasaan atau kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang yang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka didirikanlah organisasi yaitu negara. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, Harold Delaski, dan F. Oppenheimer dan Leon Duguid. Untuk pemateri selanjutnya, Sarah, saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara. Secara umum, menurut teori modern, bentuk-bentuk negara terbagi menjadi 2. Yang pertama, negara kesatuan atau unitarianisme. Yang kedua, negara federasi atau serikat. Negara kesatuan adalah sebuah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi menjadi 2 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat. 2. Sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintahan di mana kepala daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus urusan wilayah kepemerintahannya sendiri. Sistem ini biasanya dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swastrantra.
Bentuk negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan sebuah negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Pada mulanya, beberapa negara bagian ini mereka merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah bergabung dengan negara serikat, mereka dengan sendirinya melepaskan kekuasaannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada negara serikat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.